Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-155. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, wajah si Danti menjadi merah pada mendengar sindiran itu. Terdengar giginya gemeretak, tetapi justru mulutnya serasa terkunci untuk sesaat, sehingga alap-alap Jolotundo masih berkata terus, "Kau menganggap perbuatanku ini sebagai kebiadaban. Lalu katakan, apa yang pernah kau perbuat atas Kakang Ploso Ireng? Bukankah itu juga kebiadaban yang lebih biadab dari tindakanku kali ini? Aku hanya dapat dianggap melanggar pagar kesusilaan, tetapi kau telah melanggar pagar prikemanusiaan. Menurut aku, maka kemanusiaan lebih berharga dari kesusilaan." "Persetan!" jawab si Danti berteriak keras sekali. "Pendirianmu itu benar-benar pendirian seorang yang telah menjadi gila. Kau sangka apa yang kau lakukan ini bukan suatu pelanggaran kemanusiaan? Kau akan merenggut sesuatu yang paling berharga dari Sekar Mirah. Gadis itu akan menderita sepanjang hidupnya. Ia akan merasa tidak berharga lagi. Dan bagi seorang gadis, akan lebih baik mati bunuh diri daripada hidup dalam keadaannya." Terdengar alap-alap Jolotundo itu tertawa terbahak-bahak. Kepalanya kini benar-benar telah dicekam oleh pengaruh tuak. Jawabnya, "Hahaha. Oh, si Danti, kau merasa tanganmu bersih sebersih tangan bayi? Siapakah yang membawa domba itu ke kandang serigala? Bukan salah serigala kalau ada kesempatan menerkam anak domba yang manis ini." Kembali terdengar gigi si Danti gemeretak. Sejenak ia terbungkam tanpa dapat mengucapkan sepatah kata pun. Sepasang mata di balik dinding di belakang rumah itu mengikuti semua peristiwa itu dengan seksama. Dilihatnya raksasa-raksasa padepokan ini berkumpul di pondok yang kecil itu. Orang itu bergumam di dalam hatinya, "Untung si Danti itu tidak terlambat. Aku pergi lama kemudian sesudah ia meninggalkan pondoknya. Tetapi kenapa baru sekarang ia hadir di sini? Sebagai seorang pemimpin, mungkin ia memerlukan singgah di tempat-tempat tertentu." Suasana rumah itu untuk sesaat dicekam oleh kesepian yang mengerikan. Wajah-wajah yang berada di pondok itu menjadi semakin lama semakin tegang. Apalagi ketika seorang yang tegap bersenjata sebatang tombak pendek melangkah masuk sambil berkata, "Apa yang kau tunggu si Danti? Sebaiknya kau binasakan monyet itu." Kau akan ikut serta pendatang dari Menoreh. Meskipun kau bernama Argojoyo, tetapi kau sama sekali tidak dapat menakut-nakuti anak-anak sekalipun. Soal ini adalah soal antara si Danti dan alap-alap Jolotundo. Persoalan ini adalah persoalan seorang gadis. Kau tahu? Nah, sebaiknya kau minggir saja. Meskipun seandainya kau akan turut serta, maka aku pun bersedia melayanimu berdua." "Setan alas!" teriak Argojoyo yang hampir saja meloncat sambil berteriak, "Aku sendiri mampu membunuhmu." Alap-alap Jolotundo mundur setapak, tetapi Argojoyo itu tidak jadi meloncat maju. Di antara orang-orang yang berdiri di muka pintu datanglah seorang yang acuh tidak acuh saja melihat semua peristiwa itu. Ia berjalan sambil mulutnya mengunyah segumpal daging rusa muda. Dengan seenaknya ia masuk ke dalam gubuk itu, kemudian bersandar dinding di dekat alap-alap Jolotundo berdiri.
Wajah alap-alap Jolotundo menjadi semakin tegang melihat kehadirannya. Ia sama sekali tidak mengetahui apakah maksud kedatangannya, karena wajahnya yang hitam itu sama sekali tidak menunjukkan kesan suatu apa. Baru sejenak kemudian orang itu berkata, "Kau ulangi lagi peristiwa yang serupa ini, alap-alap yang malang. Dahulu kepalamu hampir melesat, dipukul oleh Tohpati ketika kau membawa Nyai Pinan ke dalam pondokmu. Sekarang kau terpaksa berhadapan dengan si Danti." Alap-alap Jolotundo menggeram, tetapi ia tidak segera menjawab. "Aku tahu bahwa ilmumu maju dengan pesat tanpa bimbingan seorang guru pun. Tetapi kau tidak akan mampu melawan kedua orang itu bersama-sama." Kemudian kepada Argojoyo orang itu berkata, "Kakang Argojoyo, biarkan saja persoalan anak-anak muda ini. Kita yang sudah lebih tua, sebaiknya tidak usah turut campur." Wajah Argojoyo menjadi merah pula. Jawabnya, "Tetapi ia telah menghina si Danti." "Biarlah si Danti yang menyelesaikannya. Tidak baik akibatnya seandainya kita yang tua-tua ini akan turut serta." "Apakah kau akan membela orangmu yang berbuat gila itu?" Sono Keling, orang yang sedang mengunyah daging rusa muda itu menggeleng. Katanya, "Tidak. Kalau ia harus bertanggung jawab secara jantan, maka aku akan membiarkannya. Tetapi kau pun jangan mencampuri urusannya. Kau adalah seorang pendatang seperti kami di padepokan ini." Dada Argojoyo hampir meledak mendengar kata-kata Sono Keling itu. Hampir-hampir ia berteriak menjawab kata-kata Sono Keling. Tetapi tiba-tiba terdengar sebuah panggilan yang mencekam segenap jantung orang-orang yang berdiri di tempat itu. "Si Danti!" Si Danti berpaling. Ia melihat Ki Tambak Wedi tergesa-gesa memasuki tempat itu. Dengan wajah yang merah padam ia bertanya, "Apakah yang telah terjadi?" Si Danti mengatakan dengan singkat apa yang telah dilihatnya, dan Ki Tambak Wedi pun menggeram pula. "Perempuan ini adalah biang keladi dari kegagalan rencanaku, supaya tidak ada persoalan lagi di antara kita dan kita dapat meneruskan rencana penyerangan ke Jati Anom. Maka sebaiknya perempuan ini dibunuh saja. Besok fajar kita datang ke Jati Anom dan melemparkannya mayatnya di hadapan pasukan Untara." Semua wajah yang mendengar kata-kata itu tampak berkerut-merut. Hampir tak masuk di dalam akal mereka bahwa Ki Tambak Wedi telah mengucapkan kata-kata itu. Namun justru dengan demikian maka mereka berdiri tegang tanpa dapat mengucap sepatah kata pun. Sedangkan Sekar Mirah yang masih terduduk dengan lemahnya di tanah, tiba-tiba menengadahkan wajahnya. Dalam keputusasaan ia bahkan mampu menyahut, "Bagus, itu adalah keputusan yang paling baik buat aku." Tetapi agaknya si Danti berpendirian lain. Sejak lama ia terpikat oleh gadis itu, yang kemudian dengan susah payah diambilnya dari sangkal putung. Tetapi sekarang gurunya mengambil suatu sikap yang terlampau keras. Karena itu maka katanya, "Guru, aku memerlukan gadis itu." "Buat apa kau inginkan gadis sangkal putung itu?" bertanya gurunya. "Bukankah guru menyetujui pula pada saat aku mengambilnya?" "Aku mempunyai kepentingan lain dengan gadis itu. Dengan gadis itu di sini, maka Untara tidak akan berani dengan serta-merta menghancurkan padepokan ini meskipun ia membawa pasukan seluruh prajurit Pajang." "Kenapa ia akan dibunuh?" bertanya si Danti. "Apabila gadis itu sudah mati, maka Untara tidak akan terpengaruh oleh gadis yang sudah mati itu." "Ternyata pasukan Untara sama sekali tidak berarti bagi kita di sini. Kalau kalian tidak menjadi gila karena gadis itu, maka pada saat fajar nanti menyingsing, maka kalian pasti sudah akan menghancurkan pasukan Untara di Jati Anom." "Guru," berkata si Danti kemudian, "aku mohon gadis ini dihidupi.
Aku ingin mengambilnya sebagai seorang istri. Kalau aku kelak menggantikan kedudukan Ayahanda Argopati di pegunungan Menoreh, maka ia akan menjadi seorang istri yang kajen keringat. Aku sama sekali tidak berhasrat mempermainkannya seperti alap-alap yang gila ini. Persetan dengan keinginanmu, potong alap-alap Jolotundo. Aku tidak peduli apakah ia akan kau ambil sebagai istrimu atau kau bunuh sekalipun. Aku hanya akan mengambilnya yang aku ingini daripadanya. Diam! Teriak si Danti dengan kemarahan yang meluap-luap. Seharusnya kau diam saja, berkata Kitambak Wedi kepada alap-alap Jolotundo. Itu tidak adil. Tiba-tiba terdengar Sono Keling yang berdiri bersandar dinding sambil melipat tangan di dadanya. Persoalan ini adalah persoalan si Danti dan alap-alap Jolotundo. Kalau si Danti dapat dan boleh menyatakan pendiriannya, maka alap-alap Jolotundo pun harus mendapat kesempatan yang serupa. Kitambak Wedi mengerutkan keningnya, tetapi ia adalah seorang yang cukup memiliki perhitungan. Karena itu betapa hatinya menjadi marah mendengar bantahan Sono Keling. Tetapi ia tidak segera berbuat sesuatu atasnya. Karena di belakang Sono Keling dan alap-alap Jolotundo berdiri sepasukan laskar yang kuat. Aku pun ingin bersikap adil. Tiba-tiba si Danti menggeram. Karena itu guru, serahkan persoalan ini kepadaku dan kepada alap-alap Jolotundo. Bagus, sahut alap-alap Jolotundo lantang. Itu adalah sikap jantan. Kita melakukan perang tanding. Kalau aku mati dalam perkelahian ini, maka aku merasa puas karena taruhannya cukup berharga bagiku. Bukankah taruhan dari perang tanding itu nanti adalah sekar mirah? Kalau kau menang si Danti, maka sekar mirah menjadi milikmu. Apakah ia akan kau peristri atau apa saja, sekehendak hatimu. Tetapi kalau aku menang, maka kau tidak boleh mencampuri lagi urusanku dengan gadis itu. Apakah yang akan aku lakukan? Aku terima tantanganmu, sahut si Danti tidak kalah lantangnya. Namun kemudian ruangan yang tidak terlalu luas itu digetarkan oleh teriakan Sekar Mirah. Tidak, tidak. Gadis itu pun tiba-tiba berdiri. Seperti orang gila ia berlari ke arah Kitambak Wedi. Dengan serta-merta Sekar Mirah berpegang baju orang tua itu sambil berteriak-teriak. Kiai, Kiai, apakah kau pemimpin orang-orang ini? Kalau demikian, tolong Kiai, perintahkan saja mereka membunuh aku, supaya persoalan ini tidak berlarut-larut. Aku tidak mau jatuh ke tangan kedua-duanya. Aku ingin mati saja Kiai. Karena itu, bunuh saja aku. Sejenak kemudian Kitambak Wedi diam mematung. Namun kemudian perlahan-lahan didorongnya Sekar Mirah. Tetapi Sekar Mirah tidak mau melepaskan baju Kitambak Wedi. Sehingga orang tua itu berkata, "Lepaskan bajuku, lepaskan." Tetapi Sekar Mirah tidak mendengar kata-kata itu. Ia masih saja berteriak-teriak seperti orang kesurupan. "Lepaskan!" bentak Kitambak Wedi kemudian. Sekar Mirah terkejut mendengar bentakan itu. Tiba-tiba ia menyadari keadaannya. Ketika kemudian Kitambak Wedi mendorongnya perlahan-lahan, maka Sekar Mirah itu kembali terduduk di tanah. Sejenak ruangan itu dicekam oleh kesenyapan. Orang yang mengintip di belakang rumah itu pun terpaksa menahan nafasnya supaya Kitambak Wedi yang bertelinga setajam telinga serigala itu tidak mendengarnya. Agaknya orang itu mampu menyesuaikan dirinya dengan keadaan meskipun ia tidak berani berbuat apa-apa. Jangankan setelah kehadiran Kitambak Wedi, terhadap si Danti dan alap-alap Jolotundo pun, ia harus memperhitungkan 1001 macam pertimbangan. Namun orang itu menyadari pula bahwa di depan rumah itu menjadi semakin banyak orang berkumpul.
Baik ia orang padepokan itu sendiri maupun orang-orang dari Laskar Sonokeling, sehingga di luar gubuk itu pun telah dirayapi pula ketegangan seperti yang terjadi di dalamnya. Ki Tambak Wedi, pemimpin dari padepokan itu, menjadi pening melihat keadaan berkembang demikian buruknya. Sedangkan di hadapan hidung mereka telah berkumpul orang-orang Pajang yang sebentar lagi akan dimusnahkannya. Tetapi kalau keadaan tidak segera dapat diatasi, maka rencananya pasti akan tertunda. Karena itu bagaimanapun juga, Ki Tambak Wedi mencoba berusaha untuk meredakan keadaan. Maka katanya, "Baiklah, kalau kalian telah sependapat untuk melakukan perang tanding, maka baiklah dilakukan lain kali. Sekarang kita akan melakukan rencana yang telah kita susun. Kita harus turun ke Jati Anom dengan segenap kekuatan. Kita hancurkan pasukan Untara yang tidak seberapa kuat itu." Kesenyapan yang tegang kembali mencekam ruangan yang tidak terlampau luas itu. Si Danti dan alap-alap Jolotundo berdiri berhadapan dengan wajah yang membara. Sedang Sonokeling masih saja berdiri sambil melipat tangan di dadanya. Di lambung kirinya tergantung sebilah pedang, sedang di lambung kanannya tergantung sebuah bindi. Di sisi lain, Argojoyo berdiri tegak meremas-remas tangkai tombak pendeknya. "Kenapa kalian berdiri saja seperti patung?" bentak Ki Tambak Wedi. "Tinggalkan tempat ini, siapkan pasukan kalian, dan kita akan segera turun ke Jati Anom. Kita masih mempunyai waktu. Kita akan sampai ke Jati Anom sebelum fajar. Setelah beristirahat sebentar, kita akan melanda Kademangan itu tepat pada saat matahari terbit." Tetapi alap-alap Jolotundo dan si Danti belum juga beranjak dari tempatnya, sehingga sekali lagi Ki Tambak Wedi berteriak, "Hei, apakah kalian telah menjadi tuli?" Kedua orang yang sedang berdiri berhadapan itu benar-benar seperti patung yang mati. Mereka tidak beringsut sama sekali, bahkan berkedip pun tidak. Yang kemudian berkata adalah Argojoyo. "Urusan ini harus diselesaikan dahulu, Kiai. Kalau tidak, maka hubungan mereka di garis perang pun akan dapat mengganggu kelancaran seluruh pasukan." "Tidak," potong Ki Tambak Wedi. "Setiap prajurit pasti tahu menempatkan diri. Persoalan pribadi akan disimpan lebih dahulu sebelum persoalan kita bersama dapat diselesaikan. Persoalan Jati Anom bukan persoalan yang dapat diabaikan. Kalau kita kehilangan waktu ini, maka kita akan menyesal sepanjang hidup kita. Karena itu, maka tinggalkan urusan kalian. Kita akan segera berangkat." Sonokeling mengerutkan keningnya melihat sikap Argojoyo. Karena itu maka ia menyahut, "Aku sependapat dengan tamu kita yang terhormat itu. Pasukanku tidak akan bergerak sebelum persoalan ini selesai." "Tidak, tidak." Ki Tambak Wedi benar-benar menjadi marah. Tetapi Sonokeling yang masih saja berdiri dalam sikapnya tahu benar bahwa Ki Tambak Wedi saat ini sedang memerlukan pasukannya untuk membantu menghancurkan Jati Anom. Atau kalau Untara mengambil sikap lebih dahulu, Ki Tambak Wedi memerlukannya untuk mempertahankan padepokan ini. Melihat sikap Sonokeling, dada Argojoyo hampir meledak karenanya, seperti juga dada Ki Tambak Wedi. Tetapi Ki Tambak Wedi terpaksa menahan segenap kemarahan itu di dadanya, sehingga dada itu menjadi panas sepanas bara. "Tak akan ada bedanya kalau serangan kita atas Jati Anom itu kita tunda sehari," berkata Sonokeling. "Kau seorang prajurit, Nger," berkata Ki Tambak Wedi yang tiba-tiba menjadi lunak. "Kau pasti tahu bahwa satu hari dalam kesempatan seperti ini adalah penting sekali. Jangankan satu hari, sedang sekejap pun di dalam perhitungan tata peperangan akan sangat besar sekali artinya." "Kiai benar,"
sahut Sono Keling. Tetapi bagi sebuah pasukan yang utuh bulat, sedang tak ada tanda-tanda pada lawan kita akan mendapat perubahan yang berarti. Bukankah begitu? Bahkan seandainya besok datang sepasukan yang kuat dari Pajang, maka kita akan dapat menyusun perhitungan baru. Tetapi menilik keadaan Pajang sekarang, maka apa yang diberikan oleh Karebet kepada Untara itu sudah tidak akan dapat ditambah dengan segera. Kau memperingan persoalan, Ger, sahut Ki Tambakwedi. Apapun yang sedang dilakukan oleh Karebet dan pemanahan, tetapi semakin cepat pekerjaan kita selesai, maka kita pun akan segera melakukan rencana kita berikutnya. Kenapa Kiai berkeberatan memenuhi permintaannya? Potong Argojoyo yang wajahnya benar-benar semerah bara. Beri malam ini kesempatan untuk melakukan perang tanding. Setelah itu apabila kita masih mempunyai kesempatan, kita pergi ke Jati Anom. Kalau tidak, kita tunda serangan kita dengan 1 hari. Terdengar Ki Tambakwedi menggeram, tetapi ia merasa bahwa betapa sulitnya mengatasi keadaan ini. Ia menyesal bahwa ia dahulu mengizinkan si Danti mengambil perempuan itu dari Sangkal Putung. Ternyata perempuan itu kini telah menumbuhkan kesulitan baginya dan bagi rencananya. Sejenak Ki Tambakwedi itu terdiam. Dipandanginya si Danti dan alap-alap Jolotundo berganti-ganti. Orang tua itu tahu bahwa alap-alap Jolotundo selama ini telah mesu diri, melatih berbagai macam ilmu yang telah dimilikinya dengan berbagai macam cara dan alat, pasir, batang-batang kayu di tepian, batu-batu, dan melatih kecepatan bergerak. Tetapi menurut penilaian Ki Tambakwedi, betapa kemajuan yang dicapai oleh alap-alap Jolotundo, namun ia masih belum akan dapat menyusul si Danti. Karena itu sebenarnya Ki Tambakwedi tidak akan mencemaskan nasib muridnya. Meskipun demikian, ia masih juga mencemaskan sikap orang-orang Jipang yang lain. Seandainya alap-alap Jolotundo itu terbunuh dalam perang tanding, apakah mereka tidak akan membelanya? Harapan Ki Tambakwedi hanyalah terletak pada Sono Keling. Menilik sikapnya, maka Sono Keling dapat dipercayanya bahwa ia akan membiarkan perang tanding itu berlangsung dengan jujur dan dalam sikap jantan. Karena itu, maka setelah tidak diketemukan lagi jalan lain, serta menurut penilikannya di Jati Anom, tidak ada tanda-tanda bahwa akan segera datang perubahan yang berarti, maka akhirnya Ki Tambakwedi pun dengan hati yang berat berkata, "Baiklah, kalau itu menjadi pilihan kalian. Tetapi ketahuilah bahwa siapapun yang kalah dan siapapun yang menang, maka kita akan kehilangan satu tenaga yang sangat kita perlukan. Karena itu, untuk menghindari hal yang demikian, maka aku menentukan ketetapan bahwa perang tanding itu berlangsung sampai salah seorang tidak lagi mampu melawan, tetapi tidak sampai mati. Aku harap kebesaran jiwa kalian dan kejujuran kalian sebagai seorang prajurit jantan." Meskipun tanpa berjanji, tetapi hampir bersamaan si Danti dan alap-alap Jolotundo berpaling. Wajah-wajah mereka menyatakan bahwa mereka tidak senang mendengar keputusan Ki Tambakwedi itu. Bagi mereka, perang tanding hanya dapat diakhiri dengan maut, sehingga tanpa sesadarnya si Danti menyahut, "Guru, itu tidak lazim bagi sebuah perang tanding. Aku tidak peduli, tetapi aku, tetua padepokan ini, berhak membuat ketetapan sendiri yang sesuai dengan keadaan di padepokan ini. Satu kematian dari kau berdua adalah pasti merugikan. Karena itu, maka aku tidak ingin kekuatan kita berkurang dengan sebuah kematian yang sia-sia." Jawab Ki Tambakwedi, "Kematian ini bukan kematian yang sia-sia," potong alap-alap Jolotundo. "Tetapi kematian ini adalah kematian jantan. Karena itu biarlah kami saling membunuh dengan sikap jantan." "Tutup mulutmu!"
Ki Tambak Wedi membentak keras sekali sehingga semua yang mendengarnya menjadi terkejut karenanya. Bahkan orang yang sedang bersembunyi di belakang dinding rumah itu pun terkejut pula. Semua harus tunduk kepadaku. Kalau tidak, aku dapat berbuat apa saja sekehendak hatiku di sini. Tak ada orang yang dapat melawan kekuasaan Ki Tambak Wedi. Aku dapat membunuh 150 orang sekaligus dan membunuh 1000 orang tidak lebih dari satu malam. Ayo, kalau memang kita sudah ingin meninggalkan tujuan kita, kalau kita sudah tidak mempedulikan lagi kepada pasukan Untara, ayo kita melakukan perang tanding, bunuh-bunuhan di antara kita. Aku cukup seorang diri dan kalian semuanya di satu pihak. Aku akan berkelahi sampai aku menjadi bangkai. Tetapi di antara kalian yang hidup akan menjadi saksi berapa banyaknya mayat akan bertimbun di samping mayatku. Pengaruh kata-kata orang tua itu ternyata tajam sekali. Si Danti dan alap-alap Jolotundo tidak lagi berani mengucapkan sepatah kata pun. Sedang Sono Keling meskipun masih saja berdiri bersandar dinding sambil melipat tangannya, namun ia pun berdiam diri menunggu perkembangan keadaan. Dengan demikian, maka ruangan itu kembali menjadi sunyi. Sinar pelita yang redup bergerak-gerak oleh sentuhan angin malam dari lubang pintu yang menganga. Karena tidak ada seorang pun yang bersuara, maka berkata pula Ki Tambak Wedi. Ayo, sekarang sediakanlah arena. Kita akan mulai dengan perang tanding. Kita akan segera melihat siapakah yang kalah dan siapakah yang menang. Kemudian perempuan ini tidak akan menimbulkan keonaran lagi. Ki Tambak Wedi tidak lagi menunggu sebuah jawaban. Segera ia beranjak dari tempatnya, melangkah ke arah pintu. Tak seorang pun yang menghalanginya. Bahkan beberapa orang segera menyibak memberinya jalan. Di muka pintu orang tua itu berhenti sejenak. Sambil berpaling ia berkata, arena itu berada di halaman Banjar pimpinan padepokan ini. Para pemimpin akan menjadi saksi dan semua orang harus menyaksikannya selain yang sedang meronda. Setelah itu, apabila masih saja timbul persoalan, maka aku sendirilah yang akan membunuhnya. Orang-orang di sekitarnya kemudian melihat orang tua itu melangkah dengan tergesa-gesa, meninggalkan tempat itu hilang di dalam gelapnya malam. Sepeninggal Ki Tambak Wedi, maka si Danti pun segera pergi pula sambil berkata, aku tunggu kau alap-alap cengeng. Persetan, sahut alap-alap Jolotundo. Langkah si Danti terhenti. Hampir-hampir ia melangkah kembali kalau Sono Keling tidak berkata, bukan disinilah arena yang ditentukan oleh Ki Tambak Wedi. Si Danti menggeram mendengar kata-kata Sono Keling itu. Dipandanginya wajahnya yang hitam kelam. Namun Sono Keling sendiri tampaknya seperti acuh tak acuh saja menanggapinya. Alangkah panasnya hati si Danti. Namun ia tidak dapat membantah lagi bahwa memang bukan di ruangan itulah arena yang sudah ditentukan. Dengan hati yang bergelora ia meneruskan langkahnya diiringi oleh pamannya dan kemudian orang-orang di luar pintu ruangan itu. Alap-alap Jolotundo pun kemudian melangkah keluar bersama Sono Keling yang kemudian bergumam, kau memang bodoh alap-alap kerdil. Kau terlampau percaya kepada latihanmu di pinggir kali itu. 2 kali kau terlibat dalam persoalan dengan perempuan. Dalam keadaan yang serupa, kau memang tidak dapat menyamakannya dengan perempuan jalanan yang kau jumpai di mana-mana. Alap-alap Jolotundo tidak menjawab, tetapi ia sama sekali tidak menyesal menghadapi perang tanding ini. Kecuali kepalanya memang telah dicekam oleh tuak. Juga karena kebenciannya kepada si Danti telah benar-benar memuncak. Namun berbeda dengan alap-alap Jolotundo, Sekar Merah yang masih juga mendengar ucapan itu, hatinya menjadi semakin pedih. Ternyata dalam tanggapan alap-alap Jolotundo,
dirinya tidak lebih daripada perempuan-perempuan yang dijumpai orang itu di sepanjang jalan. Karena itu, maka tiba-tiba Sekar Merah itu jatuh tertelungkup. Wajahnya disembunyikannya di bawah telapak tangannya, dan tangisnya meledak tanpa dapat dikendalikannya. Sono Keling dan alap-alap Jolotundo tertegun sejenak sesaat mereka berpaling. Tetapi ketika alap-alap Jolotundo akan berbalik, berkatalah Sono Keling, "Kau masih harus melakukan perang tanding untuk dapat menjamahnya." Alap-alap Jolotundo mengangguk, tetapi Sekar Merah memekik tinggi dan tangisnya meledak-ledak semakin keras. Sono Keling dan alap-alap Jolotundo itu pun kemudian meninggalkan ruangan itu pula diikuti oleh orang-orangnya, dan pintu depan pun kemudian tertutup. 2 orang pengawas telah mendapat tugas untuk mengawasinya. Ruangan itu pun kemudian menjadi lengang. Hanya tangis Sekar Merahlah yang masih terdengar memenuhinya. Tetapi tangis itu pun seakan-akan hilang saja ditelan oleh gelapnya malam. Bahkan kedua pengawas itu pun berjalan menjauh, karena mereka tidak tahan mendengar tangis Sekar Merah yang sama sekali tidak terkendali. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.